Sudah dibersihkan semua? Sudah. Sudah dirapikan mejanya, kursinya, apa dan lain-lain? Sudah. Oke. Sebelum kita lanjut belajar, silahkan ke depan ketua kelasnya untuk menyiapkan temannya, baru lanjut baca doa bersama. Oke, silahkan Suci. Siap, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Terima kasih, silahkan duduk. Sekarang saya mau cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Nurul. Selain Nurul, siapa lagi? Semua. Hadir semua. Kembali Nurul. Selamat Nurul cepat Sembuh. Amin. Oke. Sebagai warga Indonesia yang berjiwa nasional, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Sabang, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Hari ini kita akan belajar yaitu materinya adalah sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siapa yang bisa baca? Oke, silakan. Tujuan 1. Melalui pembelajaran Berbasis masalah. Melalui pelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menjelaskan organ pernapasan manusia dan fungsinya dalam sistem pernapasan. Yang kedua, Riri. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menganalisa informasi terkait kelainan atau Gangguan yang muncul pada sistem pernapasan. Sebentar setelah materi ini kalian sudah mampu mengetahui tujuan pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pertanyaan pemantik. Saya mau tanya ini, apa yang terjadi dalam proses pernapasan saat seseorang menghirup udara yang kotor? Kira-kira ada yang bisa jawab? Satu. Yang lain? Oke, kita. Saat menghirup udara yang baik, kita akan merasa segar dan mengandung oksigen yang tinggi. Tetapi saat menghirup udara yang tercemar, kita akan merasa susah nafas karena kadar karbon dioksida sangat tinggi. Oke. Kemudian yang kedua, apa dampak debu terhadap sistem pernapasan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Debu akan merangsang timbulnya reaksi berlebihan dari sistem imun terhadap zat asing. Akibatnya muncul gangguan pernapasan seperti batuk, bersin, hidung tersumbat, dan hidung berair. Selain itu, alergi rintitis bisa menimbulkan gejala seperti mata gatal, merah, dan berair. Oke, sekarang dinaikkan semua buku tulisnya dengan pulpennya. Sebentar Ibu akan tayangkan sebuah video, kemudian dicatat apa yang kamu bisa catat di sana. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi masuk ke udara. Yang
interaksi antara polutan ringan dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, sehingga membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat. Ya. Bagaimana cuaca atau polusi udara yang mempengaruhi kesehatan sistem pernapasan? Ada yang bisa jawab temannya? Oke, silakan. Dampak pencemaran udara dan naik asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ISPA, kabin alker, paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh manusia, sehingga membahayakan kesehatan. Oke, bagaimana dari jawabannya temannya? Sudah puas? Alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Jadi kalian harus berkelompok di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Jadi silakan cari temannya. Kita berbagi kelompok secara tergabung. Ya, silakan. Ya, ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya siapa. Kalau bisa toh nama kelompoknya misalnya kelompok 1 bisa dikasih nama kelompok hidung, toh? Kelompok 2 bisa dikasih nama kelompok paling. Kelompok 3 lari, toh? Kelompok 4 bisa paru-paru. Nih, ya, baru ditulis siapa-siapa nama anggota kelompoknya. Sekarang membuat hipotesis awal mengenai permasalahan yang ditimbulkan pencemaran udara. Ya, dia harus kalau satu. Pencemaran udara, permasalahan yang ditimbulkan bagi diri kita sendiri. Apa itu? Toh? Misalnya banyak asap rokok, banyak polusi udara di luar, apa yang timbul terhadap diri kita. Kasih.
Barang siapa? Kelompok siapa yang bisa presentasikan depan? Atau saya tunjuk langsung? Tunjuk langsung. Baik, kalau begitu yang pertama dulu kelompok pari. Hidung pari, garing berparu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal-soal yang diberikan kepada Ibu. Aspek bagi diri, permasalahan yang ditimbulkan flu sesak nafas bagi keluarga bisa menyebabkan penyakit. Bagi lingkungan pencemaran udara, tuliskan permasalahan dan cara mengatasi terhadap terjadinya polusi udara. Sampah plastik, cara mengatasi, mendaur ulang, mengurangi sampah, mengumpulkan sampah. Sampah daun busuk, sampah organik, menimbun sampah daun, mengurangi pemakaian sampah organik dan non organik, menghindari penggunaan sampah rumput, asap kendaraan bermotor, menggunakan kendaraan listrik, kendaraan tradisional, berjalan dan hindari pemakaian alat-alat transportasi, rokok, tidak merokok di tempat umum, menggunakan masker jika ada yang merokok. 3. Identifikasi organ pernapasan manusia di bawah ini, kemudian tanyakan ambil alih kata yang paling yang berhubungan setelah akan tuliskan masing-masing fungsi pada fabel di bawah. A. Hidung, B. Faring, C. Laring, D. Trakea, pernapasan akibatnya, E. Bronkitis, F. Paru-paru, G. Diafragma. Nama organ hidung berfungsi untuk mengangkat partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Faring berfungsi untuk udara dan makanan masuk ke dalam faring, dan faring udara bergerak ke laring. Di dalam laring terdapat pita usaha tempat penghasilan suara. Trakea udara bergerak menuju trakea, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran napas. Paru-paru adalah maupun mengeluarkan organ utama dan sistem pernapasan dalam paru-paru yang terus bercabang-cabang menjadi bagian yang kecil. Diafragma memberi tekanan pada kerongkongan untuk mencegah refleks asam. Diafragma meningkatkan tekanan perut untuk membantu tubuh membuang muntah, urin, dan fases. 4. Carilah informasi terkait kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem pernapasan. Kelainan gangguan bronkitis. Penjelasan bronkitis adalah iritasi yang terjadi pada jalur napas atau bronkitis iritasi yang jalur napas menjepit karena tertutup oleh lendir atau aterosklerosis. Penjelasan beberapa zat kimia yang ada di dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Zat-zat tersebut mengiritasi pembuluh darah. Kanker paru-paru. Penjelasan yang menyebabkan kanker. Zat kanker tumbuh dan mengambil alih tempat di paru-paru yang dipergunakan untuk pertukaran gas. Akibatnya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida menjadi tidak maksimal. Emfyema adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru, yaitu alveolus, sehingga menderita penyakit ini tidak dapat mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal. Akibatnya penderita memiliki napas yang pendek. Sekian yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok pari. Ada yang bisa menambahkan atau ada yang bisa menanggapi, bagaimana, silakan. Siapa tahu ada yang bisa menambahkan jawabannya yang tadi. Apa dampak debu terhadap sistem pernapasan? Jawaban, debu akan merangsang timbulnya reaksi berlebihan
berlebihan dari sistem imun terhadap zat asing, akibatnya muncul gangguan pernapasan seperti batuk, bersin, hidung tersumbat, dan hidung berair. Selain itu, alergi rintis bisa menimbulkan gejala seperti mata gatal, merah, dan berair. Oke, bagaimana dengan jawaban dari kelompok Paring? Apakah kelompok hidung sudah puas? Wah. Oke. Yang lain tidak ada lagi? Ada masih ada? Oke, silahkan duduk. Terima kasih tadi. Oke. Siapa lagi yang bisa ke depan? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok paru-paru. Saya akan mempresentasikan kerja kelompok saya. Satu, setelah menurut video yang dilahirkan guru tadi permasalahan apa saja yang ditimbulkan akibat pencernaan udara. Aspek bagi diri sendiri, kita akan merasa sesak napas karena kadar karbon dioksida sangat tinggi. Bagi keluarga, menjauh keluarga yang sakit parah akan mengganggu pernapasan dan kesehatan. Bagi lingkungan kita hampir karena terkena udara kotor yang banyak. Dua, tuliskan permasalahan dan cara mengetahui cara mencegah terhadap terjadinya polusi udara. Permasalahan satu, sampah plastik. Cara mengatasi pencegahan: A. Undang-undang. B. Membuang sampah. C. Membuat keringan tangan dari sampah plastik. 2. Sampah daun rumput, sampah organik. A. Menimbul sampah daun. B. Pencemarannya polusi sekitar. C. Dan jangan makan sampah daun, akan menyebabkan asap kotor. 3. Asap kendaraan bermotor. A. Menggunakan kendaraan listrik, kendaraan tradisional. B. Memakai masker dan hindari penggunaan kendaraan bermotor. A. 4. Rokok. A. Tidak merokok di tempat umum. B. Berhenti merokok akan menimbulkan kanker. 3. Identifikasikan organ pernapasan manusia di bawah ini, kemudian cocokkan dengan kartu kata yang diberikan oleh gurumu. Setelah itu tulis masing-masing fungsi dari pagar di bawah ini. A. Hidung. B. Paling. C. Taring. D. Trachea. E. Bronkus. F. Paru-paru. G. Diafragma. Nama organ. 1. Hidung. Fungsi untuk memberikan udara yang dihirup untuk mencegah paru-paru dan pernapasan mengalami kekeringan. Paring berfungsi sebagai saluran udara yang membawa udara hidung dan mulut. Taring berfungsi sebagai alat mengatur sirkulasi darah. Trachea menyalurkan udara. Bronkus menyalurkan udara ke paru-paru. Mendukung fungsi dari indera penciuman. Diafragma membantu pengembangan urin dan feses. 4. Carilah informasi terkait kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem pernapasan. Kelainan gangguan bronkitis akan menyebabkan kerusakan permanen pada saluran nafas atau bronkus. Literasi tersebut ikut berkontribusi dalam menyambut pada pembuluh darah. Kanker paru-paru, rokok yang menyebabkan kanker pada manusia. Emfisema sehingga penderita penyakit ini tidak dapat mengalami oksidasi darah maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertemuan kelompok Paru. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang bisa menanggapi atau ada yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok Paru? Ya, silakan dari kelompok lain. Bagaimana kondisi seperti penderita asma dan bronkitis itu menghadapi udara yang kotor?
Dan cara menghindarinya yaitu adalah cara tes dulu untuk kelompok hasil diskusinya. Kemudian manfaat setelah kita mempelajari, kita sudah bisa ketahui apa itu pencemaran udara, bagaimana itu sistem pernapasan, mulai dari bagian-bagiannya atau organ-organnya, kemudian penyakit yang ditimbulkan, toh? Sudah bisa diketahui semua, toh? Oke. Kemudian kesimpulannya dari materi tersebut yaitu yang pertama masalah pernapasan. Di sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen, kita mengambil atau menghirup, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, berarti kita mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian beberapa penyakit yang ditimbulkan, misalnya bronkitis, apalagi asma, kanker paru-paru, flu dan sebagainya. Kemudian cara mencegah atau upaya yang dilakukan untuk menjaga sistem pernapasan kita, bagaimana caranya? Memakai masker, rajin mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, terus menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia. Kemudian rajin berolahraga, tidak merokok. Ingat ya laki-laki, hindari yang namanya merokok. Karena itu bukan cuma kita itu yang terkena, tapi di sekeliling kita juga ada yang namanya perokok pasif yang menghirup. Karena selesai hasil diskusinya, sekarang duduk dulu LKPD-nya. Kedua kelompok silakan duduk LKPD-nya. Sebelum selesai materi ini, saya akan bagikan refleksi ini. Jadi semua akan dapat. Silahkan ditulis namanya. Supaya tidak terlepas semua. Cukup satu orang satu kelompok saja. Satu orang saja yang cukup. Karena sudah selesai semua, kalian pasti sudah ketahui semua toh? Bagaimana itu pernapasan, kemudian organ-organ sistem pernapasan, penyakit yang ditimbulkan, kemudian cara mencegah atau menghindari penyakit sistem pernapasan